Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Pada kesempatan kali ini akan memperlihatkan tutorial tentang pengujian akurasi data penjualan PPN dan toko. Di sini kita memiliki nomor DO. Kita juga memiliki sheet DO detail yang terdiri dari nomor DO dan juga memiliki nilai penjualan. Nilai DO di sini dia bersifat duplikat nilainya, ini harus disatukan terlebih dahulu dengan pivot table. Caranya adalah kita blok dulu datanya, kita klik insert pivot table. Saya gunakan yang existing worksheet, saya tempatkan di sebelahnya. Nilai yang ingin dicari adalah nilai DO, saya letakkan di bagian row. Kita nilai penjualan. Pastikan value setting pada value ini adalah sama. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari total nilai penjualan. Kemudian kita beri nama untuk tabel yang telah kita buat. Kita beri nama misalnya DO. Kemudian kita akan melakukan pengujian apakah nilai penjualan di DO Master ini telah sesuai dengan nilai penjualan pada DO Detail. Cara yang pertama adalah dengan melakukan recalculation. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP untuk memanggil nilai penjualan pada DO detail. Ini lookup value-nya adalah nomor DO, tabel referensinya adalah DO yang kita buat tadi. Nilai yang akan kita cari ada di kolom 2, kita ketikkan 2. Apakah dia akurat atau tidak, maka kita kurangkan dengan nilai penjualan di sini pada F2. Jika bernilai 0 berarti benar, selain 0 berarti dia salah. Kita klik enter. Ini bernilai 0. Kita klik bawah, kita lihat. Nah, di sini ada selisih, berarti dia salah atau tidak. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan conditional formatting. Caranya adalah kita blok, the conditional formatting, new rule. Nah, kita use formula, lalu kita ketikkan formulanya. Kita gunakan rumus VLOOKUP juga. VLOOKUP value-nya tadi di A2, tabel referensi DO, dan di kolom kedua. Jika dia tidak sama dengan F2, maka kita akan meng-hide dengan warna kuning. Oke. Terima kasih. Kemudian dia tidak sama, maka di-hide. Cara yang ketiga dengan data validation. Kita blok dulu data yang akan kita uji, klik data validation. Kita pilih custom. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya kita gunakan VLOOKUP lagi. VLOOKUP A2 DO 2 lalu yang valid adalah jika dia sama dengan F2. Nah, data validation ini kita sudah masukkan rumusnya. Lalu kita melakukan circle pada invalid data. Nah, kita lihat. Jika dia tidak valid datanya, maka dia akan di-circle. Warna kuning ini tadi conditional formatting, dan ini circle ini adalah dari data validation.
Berikutnya kita akan melakukan pengujian pada akurasi PPS. Dan yang digunakan pertama adalah dengan recalculation. Kita akan melakukan pengujian apakah nilai PPN sama dengan 10% dari nilai penjualan apabila dia lokal dan 0% dari penjualan apabila dia ekspor. Di sini rumus yang saya gunakan adalah rumus if bersingkat, yaitu jika G2 sama dengan lokal, maka F2 dikali 10% sama dengan H2. Jika ya, maka PPN benar. Ketika PPN salah, if G2 sama dengan ekspor, maka F2 dikali 0 sama dengan H2. Jika benar, PPN benar. Jika tidak, berarti PPN salah. Selain itu, data tidak valid. Nah, di sini ada if. Kita kurang masukkan logikanya satu lagi. Sudah benar. Tadi teknik yang pertama. Lalu teknik yang kedua adalah dengan conditional formatting. Kita blok kolom PPN home conditional formatting new rule use a formula to do. Kita gunakan rumus OR. Ini G2 sama dengan lokal, maka highlight yang kita ketikkan saja F2 dikali 10% tidak sama dengan H2. If G2 sama dengan ekspor, F2 dikali 0 tidak sama dengan H2. And if G2 tidak sama dengan lokal, G2 tidak sama dengan ekspor. Kita tutup kurung, maka akan kita warnai dengan warna ini. Nah, ini
sudah terlihat yang salah akan diwarnai dengan warna kuning. Lalu cara yang ketiga adalah dengan data validation. Kita blok dulu datanya, kemudian data dan data validation. Kita pilih custom, dan kita tuliskan formula sama dengan menggunakan alt if kedua sama dengan total, maka F2 dikali 10% sama dengan H2 masuk I2 sama dengan ekspor, maka F2 dikali 0 sama dengan H2 if G2 sama dengan lokal G2 sama dengan ekspor. Ini silakan tentang di bagian sistem belakang. Click on. Kita lihat, kita akan men-circle yang data yang invalid. Kemudian data yang invalid sudah di-circle, yang sudah benar. Oke, lalu kemudian yang terakhir kita akan melakukan pengujian akurasi di total. Jadi yang pertama yaitu recalculation total. Penjualan ditambah PPN dikurangi total. Jika dia bernilai 0 berarti benar, lain 0 berarti salah. Ini ditambah 0, ada ke bawah, hasilnya ini dia tidak bernilai 0 berarti salah. Teknik yang kedua dengan conditional formatting. Kita blok dulu datanya, home, conditional formatting, neuro, use of formula. Kita akan meng-highlight F2 ditambah H2. Kita akan meng-highlight yang tidak sama dengan I2. Kita akan mewarnainya dengan warna ini. Jadi highlight. Cara berikutnya dengan data validation. Masih sama, datanya kita blok dulu. Kita klik data validation custom. Kita gunakan rumus F2 ditambah H2. Dia harus sama dengan I2. Jika dia tidak seperti ini, maka akan kita circle invalid data. Nah, kita demikian tutorial untuk menguji akurasi penjualan, PPN, dan total nilai penjualan dengan menggunakan 3 teknik, yaitu recalculation, conditional formatting, dan data validation. Oke, pada bagian ini kita akan menguji akurasi nilai dari nilai penjualan ini setelah dikurangi dengan diskon. Nah, terdapat beberapa kolom pada bagian ini, yaitu nomor DO, terus kode produk, harga satuan, terus quantity, diskon, dan nilai penjualan. Di sini kita akan menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah kalkulasi,
dimana kalau kita menemukan invalid data dengan cara menghitung ulang. Terus yang kedua, kita akan menggunakan conditional formatting, yaitu menemukan invalid data dengan memberi warna pada data yang tidak valid. Dan terakhir, kita akan menggunakan data validation, yaitu menemukan invalid data dengan memberi lingkaran pada data yang tidak valid. Yang pertama, kita akan menggunakan kalkulasi. Untuk kalkulasi, kita akan menghitung ulang, di mana kita letakkan kursor pada G2. Di sini kita terus rumus nilai penjualan, di mana nilai penjualan adalah yaitu harga satuan dikali dengan quantity dikurang dengan diskon, di mana diskon adalah E2 dikali dengan harga satuan dikali dengan D2. Nah, aku akan copy dulu aja nanti biar memudahkan nanti kalau ada rumus lain. Terus kita enter. Nah, nilai yang sama antara nilai penjualan dengan nilai perhitungan ulang ini menunjukkan bahwa data benar. Untuk memudahkan melihatannya, kita bisa langsung kurangin aja dengan nilai penjualan. Dikurangi dengan F aja. Nah, di sini terlihat bila nilainya itu tidak ada atau 0, maka nilai penjualan pada kolom F2 adalah akurat. Ya kan? Kita lihat, kita klik 2 kali. Sedangkan untuk yang nilai 0, ini menunjukkan nilai yang tidak akurat. Kita lihat, kalau misalnya kita perbesar, maka akan terlihat dia nilainya tidak akurat, gitu kan. Bisa kita pakai filter untuk memudahkannya pencarian. Filter. Oke, kita lihat. Nah, di sini banyak banget yang data-data yang tidak valid. Terus yang kedua, kita menggunakan conditional formatting untuk melihat data yang tidak valid. Pertama, kita blok pada data yang akan kita uji. Blok. Terus kita klik conditional formatting, pilih new rule, pilih use a formula. Terus pada kolom formula ini kita tulis rumus, yaitu apabila F2 dan nilai penjualan tadi tidak sama dengan rumus yang benar, ya kan tadi, maka kita warnain dengan warna kuning, misalkan. Oke. Nah, terlihat bahwa warna kuning ini menunjukkan bahwa data yang tidak valid. Terus yang ketiga, kita bisa menggunakan data validation. Untuk menggunakan data validation, pertama kita blok data yang kita uji. Terus kita pilih data. Kita klik data validation. Terus pilih setting. Ini pilih custom. Nah, pada formula ini kita tulis rumus yang benar. Rumus berapa? F2 sama dengan apa? Oh, F2 itu sama dengan tadi itu rumus tentang nilai penjualan. Ya. Terus kita OK. Sudah itu, maka kita langsung klik aja cari data yang invalid, circle invalid data. Oke. Nah, di sini langsung ketemu bahwa menunjuk antara kalkulasi, conditional formatting dan validation menunjukkan hasil yang sama, yaitu yang diwarnain dan dilingkarin. Oke, selanjutnya kita masuk ke sheet master invoice. Di sheet ini terdapat tagihan atau daftar tagihan yang telah dibuat perusahaan kepada pelanggannya. Di sini kita akan memastikan bahwa daftar tagihan yang dibuat tersebut sudah berdasarkan delivery order dan barangnya sudah diterima oleh pelanggan atau sudah dikirimkan kepada pelanggan. Untuk data delivery order dapat kita lihat di sheet delivery order master. Seperti ini. Di sini ada data nomor delivery order, tanggal delivery order, dan tanggal kirim kepada pelanggan. Kita kembali ke sheet master invoice. Nah, pertama-tama kita akan menguji validitas data dari invoice-nya. Kita akan menguji apakah ada data yang berulang atau pemakaian nomor yang lebih dari sekali. Kita blok. Kita memakai teknik conditional formatting, new rule, format only unique or duplicate values, format, kita beri warna kuning,
Oke. Lalu kita filter by color warna kuning. Nah, di sini dapat jadi temuan audit kita yang pertama, di mana ada 11 invoice dengan memakai nomor yang sama atau nomor yang telah dipakai sebelumnya. Oke, kita kembalikan dulu. Nah, sekarang kita akan menguji apakah tagihan yang dibuat ini sudah berdasarkan delivery order yang sudah dikirim kepada pelanggan. Kita beri judul cek pengiriman. Lalu kita gunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah nomor delivery order. Table error-nya pada sheet delivery order master. Nomor delivery order kita blok sampai tanggal kirim. Lalu kita beri string untuk memastikan agar tabelnya tidak berubah. C. Indeksnya 3 dan lookupnya 0 atau exact match. Oke. Kita copy ke bawah. Kita ubah formatnya menjadi format tanggal. Nah, ini dapat melihat bahwa nomor invoice 1 sudah dikirim dan diterima pelanggan pada tanggal 13 Januari 2002. Kita coba filter. Kita mencari yang hasilnya NA. Nah, ini dapat menjadi temuan audit kita yang selanjutnya. Di sini ditemukan bahwa tagihan nomor 24 tidak ditemukan delivery ordernya atau belum dikirimkan kepada pelanggan. Nah, ini teknik yang pertama. Teknik yang kedua, kita dapat memakai teknik conditional formatting dengan merefer kepada rumus yang sama atau VLOOKUP yang tadi kita gunakan. Jadi dapat kita copy dulu VLOOKUP-nya, rumusnya. Kita akan memformat pada nomor delivery order. Kita blok conditional formatting, new rule, use a formula. Di sini kita akan memformat hasil VLOOKUP yang hasilnya NA. Jadi kita akan memakai rumus sama dengan is NA, merefer pada rumus VLOOKUP yang tadi, kita copy paste sama dengan true. Lalu kita beri format pada yang true dengan warna kuning. Oke. Kita coba cek filter by color. Nah, di sini hasilnya sama ya dengan yang hasil VLOOKUP yang tadi pada nomor tagihan nomor 24. Yaitu teknik yang kedua. Teknik yang ketiga, kita dapat melakukan teknik data validation. Di sini kita akan coba pada kolom nomor invoice. Kita blok dulu nomor invoice-nya. Data validation. Untuk data validation kita pakai custom dan formulanya sama seperti tadi, merefer pada fungsi VLOOKUP yang telah kita pakai. Dengan kita paste yang tadi. Oke. Lalu kita coba circle invalid data. Kita lihat ternyata pada data validation menemukan data yang tidak valid sama seperti teknik yang sebelumnya, yaitu pada invoice nomor 24 dengan nomor delivery order 1286. Sekarang kita akan melakukan pengujian completeness penjualan dengan cara menguji apakah seluruh delivery order telah dicatat invoice-nya. Hide dahulu kolom yang tidak relevan untuk merapikan tampilan. Pertama, pengujian bisa dilakukan dengan menggunakan formula VLOOKUP. Buat kolom cek DO, isi formula VLOOKUP pada sel A2, lookup value isi sel A2, kemudian tabel array diisi kolom referensi nomor DO pada sheet master invoice. Jangan lupa kunci dengan menekan F4. Tekan enter, kemudian copy formula ke bawah.
sel yang bernilai NA menunjukkan nomor DO yang tidak dibuat invoice-nya. Pengujian completeness juga bisa dilakukan dengan menggunakan conditional formatting. Pertama, blok data DO dari sel A2 sampai ke bawah. Kemudian klik tab Home, Conditional Formatting, New Rule. Use formula CONIF pada pengujian ini. Isi range dengan data referensi nomor DO pada sheet master invoice. Kemudian isi kriteria dengan sel A2 pada sheet delivery order master. Karena kita mencari DO yang tidak ada rujukannya, maka kita tambahkan kriteria sama dengan 0. Ganti format sebagai pembeda. Di sini kita beri warna kuning. Klik OK. Sel dengan warna kuning menunjukkan nomor DO yang tidak dibuat invoice-nya. Selain formula VLOOKUP dan conditional formatting, pengujian juga bisa dilakukan dengan cara data validation. Pertama, blok data DO dari sel A2 sampai bawah. Kemudian klik tab data validation. Isi list pada validation kriteria dengan source berupa data DO pada sheet master invoice. Klik OK. Kemudian klik data validation, circle invalid data. Lingkaran merah di sini menunjukkan nomor DO yang tidak dibuat invoice-nya. Filter data untuk melihat hasil pengujian. Bisa dilihat, ternyata ketiga cara pengujian tersebut menunjukkan hasil yang sama. Terdapat 51 nomor DO yang tidak dibuatkan invoice-nya.